Kembali saya akan menanggapi apa yang beliau sampaikan dalam video berikut ini. Apapun agamanya, ketika dia berbuat baik, tapi saya yang mengatakan bahwa sorga, neraka, hak prerogatif Tuhan. Ada 8 jawaban yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tidak ada yang salah dengan merasa benar mengikuti sebuah keyakinan atau agama. Karena yang namanya keyakinan itu yakin dengan kebenaran ajaran yang dia ikuti. Kalau tidak yakin, itu bukan keyakinan. Yang tidak benar itu adalah ketika berkeyakinan, kemudian diiringi dengan sikap merendahkan, melecehkan, dan menghina keyakinan orang lain. Yang kedua, merasa benar itu adalah sikap semua orang dalam beragama. Orang Nasrani yakin bahwa merekalah yang benar. Yang tidak mengikuti agama mereka adalah domba tersesat yang tidak akan terselamatkan. Begitu juga dengan agama Hindu, Buddha. Maka sikap seorang Muslim ketika dia beragama Islam, dia yakin bahwa kebenaran itu ada dalam agamanya. Sikap seperti ini adalah hal yang wajar dalam beragama. Yang ketiga, jika bawa-bawa keadilan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis jelas disebutkan bahwa orang-orang di luar Islam mereka akan disegerakan balasan kebaikan mereka di dunia. Ini jawabannya kenapa kemudian banyak orang kafir yang hidupnya lebih enak, banyak orang kafir yang hartanya melimpah. Balasan kebaikan mereka itu sudah mereka nikmati balasannya di dunia sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan mereka. Yang keempat, kalau dikatakan bahwa orang Islam sejahat apapun pasti akan masuk surga, ini juga tidak benar. Karena orang Islam belum tentu dia mati husnul khotimah. Bisa jadi karena sebab kejahatan dia, dicabut keimanannya di akhir hayatnya, sehingga kemudian dia kekal ada dalam neraka. Dan yang kelima, sebaliknya juga demikian. Orang-orang kafir bisa jadi karena sebab kebaikan-kebaikan mereka, mereka mendapatkan hidayah Islam. Dan kemudian mereka menutup usia mereka dengan husnul khotimah. Segala dosa dan pelanggaran mereka dihapuskan, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Yang keenam, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengilhamkan kepada semua hamba-hambanya, yaitu jalan menuju keimanan dan kekafiran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada manusia itu jalan menuju kefajiran dan kepada ketakwaan. Manusia diberikan pilihan. Dan ketika ada orang yang memilih kekafiran daripada keimanan, itu adalah hasil pilihan dia yang akan dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan masalah pertanggungjawaban itu kan bukan hanya sekedar iman atau kafir. Orang Islam sekalipun, kalau dia meninggalkan perintah Allah, mereka tetap akan masuk neraka. Jadi tidak juga mentang-mentang sudah beriman pasti akan masuk surga. Benar, orang Islam akan masuk surga, tapi masuk surganya kapan? Itu tergantung perbuatan dia ketika di dunia. Karena sebab dosa-dosa mereka, mereka akan dicuci di neraka sampai dosa-dosanya seluruhnya diampuni. Yang ketujuh, status itu penting. Jangan sampai karena kita tidak mengetahui status seseorang, kita mempertanyakan sesuatu yang kelihatan cerdas tapi menunjukkan kekonyolan kita. Contoh, ada mahasiswa yang bermalas-malasan, kemudian pada ujung-ujungnya nanti dia bisa wisuda. Sedangkan kita punya tetangga yang tidak sekolah, rajin baca, rajin tulis, rajin mengakses informasi. Terus kemudian ketika si mahasiswa itu diwisuda, kita ngomong kayak gini, mana keadilan kampus ini yang cuma karena berstatus mahasiswa bisa wisuda, padahal malas-malesan. Sedangkan tetangga saya, kenapa tidak diwisuda, tidak diluluskan? Jawabannya jelas, karena yang satu itu mendaftar sebagai mahasiswa, sedangkan yang satunya lagi itu tidak pernah mendaftar. Yang masuk ke kampus sekalipun belum tentu lulus, punya peluang untuk DDO, apalagi yang tidak pernah mendaftar. Yang kedelapan, justru pemikiran liberal seperti itu cacat logika. Mempertanyakan konsekuensi dari keimanan dan kekafiran. Sekarang mari kita buat analogi sederhana. Kita punya pembantu super perfect. Dia rajin, dia jujur, dia amanah. Kemudian dia mengerjakan segala tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan bukan hanya yang menjadi tugasnya, dia membantu tugas-tugas pembantu yang lain. Pokoknya ini pembantu tidak pernah bikin masalah sedikit pun. Hanya satu kekurangan pembantu ini, dia tidak mengakui bahwa kita adalah tuan pemilik rumah. Kira-kira gimana perasaan kita? Dia tidak mengakui kita sebagai juragannya yang telah menggaji dia. Dia anggap bahwa kita ini berstatus seperti pembantu yang lain. Dia tidak akui istri kita sebagai pasangan sah kita. Dia anggap kalau istri anak-anak kita itu adalah orang lain. Kira-kira bagaimana? Kita punya pembantu yang seperti itu. Kita pecat. Tapi dia baik. Iya, dia baik. Tapi dia di rumah ini tidak mengakui saya sebagai pemilik rumahnya. Padahal kita yang menggaji dia, kita yang memberikan fasilitas kepada dia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah kemudian menurunkan para nabi-nabinya untuk mengenalkan dirinya. Allah yang memberikan kepada dia kecukupan, memberikan rezeki, tapi kemudian dia tidak mengakui Allah sebagai pencipta dan zat yang harus dia ibadahi. Maka wajar kalau kemudian Allah mengancam orang seperti ini dengan ancaman kekafiran yang akan kekal berada dalam neraka.